Oke, selamat pagi ya. Ini orderan hari Senin yang masuk memang nggak banyak. Untuk Pak Chandra ya di Semarang, untuk Ibu Cahyani Ratna ya di Jaksel, Bobby Christian ya di klaster Green Harmony. Orderannya nggak banyak tapi kita akan segera kirim ya, nggak apa-apa, kita tunggu sampai siang sampai sore ya orderan yang masuk. Nah ini di order untuk mobil Honda City ya, Honda City, tapi Honda City yang versi yang facelift ya, tahun keberapa, 2015 kalau nggak salah. Dia antara low dengan high terpisah. Jadi low beamnya itu ternyata pakai H11, high beamnya HB3. Jadi sama seperti mobil Nissan Livina ya, sebelum Livina terbaru, Livinder, dia ada yang terpisah ya antara low beam dengan high beam menggunakan H11 juga, H11, H9 ya. Nah ini kita rekomendasikan Kri, seperti biasa kita ulang-ulang terus ya. Syarat bolam bagus, watt dan luxnya harus besar. Level watt dan luxnya dia di 30 watt, 3100 lux maksimum ya. Syarat kedua adalah stabil. Jadi banyak orang yang WA ke saya, Pak saya mau cari bolam yang bagus untuk mobil Avanza, Pak saya mau cari bolam yang paling terang untuk mobil ini mobil itu ya, mau cari yang bagus. Nah kita harus jelas dulu syarat bagusnya itu apa ya. Kalau Anda mau syarat bagusnya hanya terang, watt dan luxnya gede, ya Anda beli saja di luaran yang si pedagangnya itu bisa membuktikannya wattnya yang paling besar. Padahal syarat bagus itu kan saya tentukan ada 6 ya, watt dan luxnya gede, stabil. Jadi kalau Anda mau mencari terang doang, kalau dia nggak stabil, awalnya nyalanya terang, Anda nyalakan setengah jam dia sudah ngedrop. Nah misalnya itu kategorinya bagus nggak menurut Anda? Itu ya. Jadi syarat bagusnya ini harus jelas dulu ya. Makanya YouTube saya tolong diperhatikan. Jadi selalu saya ngomong syarat bagus itu watt dan luxnya harus gede. Levelnya memang dia cuma di 30 watt ya. Dan harus stabil. Jadi stabilnya dalam arti kalau sudah nyala ya nggak ngedrop ya. Syarat ketiga adjustable. Adjustable ini penting karena kenapa? Untuk nyetel fokus. Bohlamnya wattnya gede, tapi kalau nggak fokus di mobil Anda juga outputnya juga nggak bakal terang ke jalan ya. Tujuan kita masang lampu ini kan supaya terang di jalan, bukan terangnya di headlamp, tapi terangnya di jalan, outputnya padat di jalan, itu yang penting. Nah makanya harus bisa di adjustable. Ini Pak Bobby ini dia sudah masang, saya yakin karena dikirimkan fotonya. Dia sudah pasang LED-nya, cuman kayaknya LED-nya C6 deh, COB atau apa saya nggak tahu, tapi yang pasti saya berani jamin jauh dengan ini karena kita menjual istilahnya berdasarkan fakta. Kalau 30 watt ya kita bilang 30 watt, 3100 lux ya kita bilang 3100 lux. 3100 lux itu kita ukur dari patokan saya itu adalah halogen H4 itu adalah 1000 lux. H4 1000 lux. Jadi kalau halogen ini bisa mencapai 3100 lux berarti ini lebih terang dari halogen standar 3 kali. Ya, saya to the point ngomongnya, nggak pakai belak-belakan. Saya juga tidak bikin dus yang ditulis watt-wattnya besar-besar. Ada juga yang bertanya kepada saya merek Autovision, ada yang bertanya pada saya merek Philips, merek Osram, semua PIAA semua bagus, nggak ada yang jelek karena kita bangsa Indonesia belum bisa buat. Semua dibikin oleh negara Cina ya, dari Chungko semua, dari People Republic of China PRC buatan sana, mainland atau apa ya, semua buatan Chungko ya, bagus semua. Tapi kita harus melihat sisi bagusnya itu, kita berikan syarat gitu ya, watt dan luxnya gede, stabil, adjustable. Adjustable ini penting. Kenapa? Yaitu saya tadi sudah ngomong, harus bisa disetel. Anda naik sepeda juga, Anda beli sepeda yang bisa disetel posisi bangkunya ya, bisa agak ditinggiin, bisa agak diturunin. Nah sama lampu LED pun juga begitu, harus bisa disetel, diputar, maju mundur ya. Syarat keempat serviceable itu bonus.
Syarat kelima, bayangan gelap. Soal bayangan gelap banyak juga yang mengcounter omongan saya. Kalau Anda percaya boleh, Anda nggak percaya ya nggak masalah, karena banyak juga pedagang yang memantau YouTube saya ya, yang berkomentar menggunakan akun asli, akun palsu. Bebas, namanya media sosial. Saya juga tidak tahu IP Anda siapa, nama real Anda siapa juga saya nggak tahu. Banyak yang berkomentar bahwa bayangan gelap nggak penting ya. Kalau menurut Anda nggak penting ya nggak masalah, menurut saya penting ya, seperti itu. Syarat keenam, nggak boleh storing. Storing ini tidak boleh mengganggu radio mobil Anda, tidak boleh mengganggu audio mobil Anda. Jadi ada LED yang udah dinyalakan, di speaker Anda muncul dengung ya. Memang nggak semua, oh saya pasang LED Philips aman-aman, saya pasang Auxovision aman-aman. Tapi ada yang berkomentar begitu, Pak saya pasang LED ini kok begini-begini ya. Karena kan penduduk Indonesia 270 juta jiwa ya sekarang 2021 kalau nggak salah. Sudah 270 juta jiwa. Memang yang nonton YouTube saya bukan cuman Anda doang gitu ya. Memang kalau Anda aman, tapi kan di luaran masih banyak yang bermasalah gitu ya. Apalagi kelistrikan modif audionya mungkin dimodif segala macem ya, kita juga tidak bisa ngomong, tidak bisa tahu. Tapi memang ada LED tertentu yang selalu mengganggu radio ya, karena bukan cuma 1-2 orang yang memberikan saya feedback, yaitu Automac tipe HP ya. Udah beberapa orang memberikan saya feedback radionya jadi hilang. Tapi saya sih terus terang saya jarang denger radio ya. Kalau saya jalan naik mobil pasti saya setelnya YouTube, anak saya yang nonton bukan saya ya. Jadi saya terus terang sih saya jarang denger radio, saya nggak pernah denger radio ya. Jadi saya juga nggak tahu bagaimana kualitas radio di Indonesia ya. Oke, kita langsung bahas aja. Jadi kita udah bilang syarat bagusnya seperti itu menurut saya. Anda mau tambahkan sendiri atau Anda mau kurangkan sendiri terserah. Jadi ada 6 poin ya. H11 ini unggul, adjustable ya, wattnya 30 watt, 3100 lux. Kita mau demokan boleh. Pemasangan soket kalau begini nggak nyala ya Anda balik ya, tidak rusak cuma nggak nyala saja ya. Di depan saya ada wattmeter, ada lux meter, Anda lihat angkanya ya di depan ya. Berapa sih? 2900 ya, 2900 luxnya ya. Bener nggak? Mata silau soalnya sekitar 2900. Jadi maksimalnya ini bolam sebenarnya 3100 ya luxnya ya. Jadi 3100 lux maksimum, terbaca tadi 2930 watt maksimum. Jadi levelnya memang segitu. Syarat kedua adalah harus stabil. Jadi saya juga sudah ngecek ya. Sebelum kita memutuskan menjual ini, kita sudah cek bahwa ini bohlam harus stabil gitu ya. Bohlam yang mau saya jual sebenarnya banyak sekali ya. Teman-teman dari pedagang juga banyak sekali yang menawarkan saya, bro bantu jual dong ya, importir bro jual dong ya. Ya udah nggak apa-apa, kasih sampel. Jadi buat Anda ya yang importir atau Anda pemegang merek, Anda punya merek sendiri, coba kalau mau saya jualkan Anda kirim. Kita sebelum barang tersebut dijual tentu kita harus quality control dong ya, ngecek bagaimana kualitasnya, ngedrop nggak gitu ya. Harganya mahal tapi kualitasnya nggak sebanding ada ya. Nah terus soal MOU, bagaimana kita mempromosikan, kan tentu harus ada timbal balik. Nah timbal baliknya bagaimana, seperti itu gitu ya. Ada orang yang merasa importirnya royal, ada yang pelit banget, ada gitu ya. Saya juga lagi kedepannya mau menjual lagi satu tipe ya, dari distributor juga ya. Kita sedang MOU, sedang perjalanan ke sana, jadi dia harus menyediakan saya stok bagaimana ya. Jadi kita menjual LED itu tidak asal-asalan jual gitu ya, karena saya menjaga nama baik. Saya sudah 15 tahun bermain, kita malu kalau mau menjual bohlam yang asal-asalan gitu ya.
Ini juga dia driverless ya, jadi Anda nggak usah ngumpet-ngumpetin driver kotak segala macam yang bikin ribet. Tinggal colok aja. Ini juga sudah dirajut, di braided namanya, jadi lebih tahan tarik segala macam. Kalau yang hanya isolator biasa biasanya kalah di sini ya. Saya ngomong apa adanya, to the point. Ya, sebelum kita kirim akan kita cek ya nyalanya. Ya. Ya 29 wattnya ya. Ini untuk orderan Honda City ya, low beamnya H11. Nah ini kita lanjut, ada Automac DC ya. Automac DC ini bolam best seller lah. Ini diorder ya oleh suaminya, tapi pakai akun istrinya di Bukalapak saya. Untuk Avanza 2013, katanya kemarin beliau dari puncak ya, liburan Imlek ke puncak, katanya ada hujan, ada kabut ya, nggak kelihatan apa-apa. Nah, daripada Anda sudah jalan nggak kelihatan apa-apa, jadi maksud saya adalah sedia payung sebelum hujan. Jadi buat Anda belilah LED yang bisa menembus hujan atau kabut, yaitu Automac DC ini ya. Sekaligus dibeli headlamp dan fog lampnya adalah dua warna ya, dual color ya, bisa putih bisa kuning. Jadi di sini juga udah ada keterangan ya, all weather, sunny, rainy, foggy. Jadi kalau masih nggak kelihatan juga nggak mungkin ya kuning, karena saya sendiri pernah mengalami memang kabut. Saya sendiri juga dulu pernah touring ke Lembang ya, kondisinya sore-sore itu memang mau hujan ya, mendung-mendung. Saya waktu itu pakai Honda CB 400 2011 Hyper VTEC. Saya waktu itu pakai HID, bolam HID 3000K. Yang lain pada nggak berani jalan, saya jalan sendiri karena kabut itu dari arah Lembang ke Ciater tuh. Kita mau ke Ciater itu kabut itu memang di bawah ya, di tanah itu. Kabut itu seperti awan ya di tanah. Yang lain pada nggak berani jalan, nggak kelihatan ya. Saya waktu itu pakai 3000K HID waktu itu zamannya. Wah, tembus sekali ya, kita berani jalan ya, seperti itu. Jadi itu pengalaman saya sih. Saya juga belum dalam waktu-waktu dekat ini belum ketemu kabut lagi, karena saya juga nggak kemana-mana, di rumah aja udah 1 tahun lebih nggak touring ya. Cuman 2 tahun kemarin saya ke Bali, memang habis dari Bedugul saya pakai expander, saya ketemu kabut. Saya pakai XHP 70 sih masih oke ya. Videonya ada tuh ya, kabut masih tembus, tapi kabutnya nggak setebal waktu itu saya ke Lembang. Oke, ini Automac DC ya. Ini yang versi baru ya, ininya pendek bro. Kalau yang versi lama ininya panjang. Jadi stok ini tidak bisa diatur, tapi random. Saya juga dapatnya random ya. Stok lama lebih bagus sebenarnya ya, yang ininya panjang. Stok baru yang ininya pendek. Terus yang stok lama ya, ininya lebih keras, lebih gede. Stok baru ininya mengecil ya, jadi saya curiga kabelnya lebih mengecil ya. Ini mengecil, kabelnya mengecil, dan plastik ininya stok yang baru agak lebih ringkih, lebih keras ya. Kalau yang stok lama plastik ininya lebih lentur kelihatannya ya. Jadi Anda memasangkan ke fog lamp harus hati-hati, karena Anda masang fog lamp sistem grepe dari fender samping adalah tangan yang masuk. Jadi ini ada kaki 3. Kalau kaki 3-nya belum masuk, jangan dipaksa putar-putar, tapi pastikan dulu sudah masuk baru diputar ya. Pasangkan vertikal, tegak lurus, standar bawaan pabrik, chip kuning di bawah, chip putih di atas ya. Sinar kuning akan lebih jauh, sinar putih akan lebih dekat. Ini udah paling bener lah, untuk Anda kabut udah pasti paling mantap ya. Nyalakan warna kuningnya ya. Kalau kondisi biasa nyalakan warna putihnya ya, seperti itu. Ya, chip kuning nggak usah dibalik-balik dah. Kalau ini saya nggak usah jelasin dibalik-balik. Chip kuningnya pokoknya di bawah. Dia bukan menggunakan chip dempet ya. Harganya memang murah, 680.000, garansi 6 bulan, rusak tukar baru 1 pasang ya. Kuningnya, chip kuning di bawah sinarnya akan lebih jauh. Putihnya di bawah, putihnya di atas akan sinarnya lebih dekat ke bumper mobil Anda. Maksudnya seperti itu. Tidak perlu pakai remote, jadi jangan ditanya, Pak, remote-nya mana. Cara mengubah warnanya ya dengan mematikan menyalakan saklar lampu mobil Anda ya. Saat ini nyala warna putih, Anda mau ganti warna, Anda matikan saklarnya, nyalakan lagi, dia akan berubah warna kuning ya. Kuningnya adalah benar-benar kuning pekat 3000K, 3000 Kelvin ya.
Di sini ada segel garansi, tolong jangan dirusak segelnya, jagalah dengan baik karena itu menjadi pegangan Anda sebagai bukti garansinya. Dan bukti transaksinya Anda simpan, Anda screenshot, Anda capture tanggal berapa, hari berapa. Ada yang bertanya kepada saya, mengotot ke saya minta kartu garansi. Saya barang yang dari distributornya tidak ada kartu garansi, ya saya tidak berikan kartu garansinya. Kalau dari distributor seperti Pro7 ada kartu garansi, kita kasih kartu garansinya. Saya kemarin beli handphone di Erapon, saya beli Samsung, saya minta fakturnya, bonnya nggak dikasih, dia bilang di email saja. Sistemnya sudah elektronik zaman sekarang. Sama seperti tagihan kartu kredit Anda, sama seperti tagihan asuransi Anda, investasi asuransi Anda dari Prudential, dari Commonwealth, dari AXA, dari Manulife, semua kan sistemnya sekarang sudah menggunakan email, ya. Jadi zaman sekarang udah nggak ada tuh zaman print bilangnya go green ya, seperti itu. Jadi jangan meminta kartu garansi dengan saya. Anda simpan bukti transaksi Anda ya elektronik, Anda transfer ke rekening Bukalapak, Anda screenshot, transaksi di Bukalapak Anda screenshot, seperti itu ya. Anda transfer ke saya, Anda juga screenshot. Itu sebagai bukti transaksi Anda dan dipegang lagi dengan segel di sini. Segel di sini sebagai bukti dan sebagai bukti transaksi Anda itu sebagai ya jaminan garansi ya, seperti itu. Anda beli handphone zaman sekarang juga nggak ada dikasih kartu garansi loh ya. Saya kemarin beli Samsung nggak ada kartu garansi, saya beli Realme nggak ada kartu garansi juga. Jadi sistemnya udah online sekarang ya. Jadi lampu pun mengikuti perkembangan zaman. Jadi masa Anda masih perlu kita cetak-cetak kertas gitu ya. Jadi yang mudah dipermudah aja lah, nggak usah dibawa ribet gitu ya. Banyak orang yang merasa masih zaman dulu jadul pikirannya, kita harus berkembang bro ya. Sudah go green zaman sekarang ya. Jadi ini Automac DC buat fog lamp ya, buat fog lamp Avanza 2013. Nah ini sekalian juga dia order buat headlampnya Automac DC H4 ya. Fog lampnya Automac DC H4 ya. Jadi yang bisa berubah warna adalah bagian low beamnya, bagian depan ya. Chip kuningnya ada 2, memang dia bukan tipe chip dempet tapi chip biasa ya. Bayangan gelap dari bohlam ini terus terang sih bagus ya, dia nggak terlalu gelap tuh, Anda bisa lihat ke depan ya. Bayangan gelapnya kecil sekali tuh, sedikit ya. Makin kecil bayangan gelap makin bagus ya, makin remang-remang bayangan gelapnya makin bagus. Jadi gelapnya tidak terlalu gelap dan kecil. Nah, ini bagus tuh, bayangan gelapnya kecil gitu ya, karena memang dia tipis. Tapi kemarin ada yang modifikasi ya, lebih dibuang lagi ininya nih, karena ini memang masih ada sedikit ya. Anda bisa digerinda sebenarnya, dibubut, tapi hati-hati bro. Anda mengebubut gitu melejit kena di chipnya wassalam ya. Dan kalau Anda modifikasi begitu garansi hilang pasti ya, karena distributor pasti menolak untuk memberikan garansi ya. Jadi jangan dimodifikasi maksudnya, kecuali kalau sudah habis garansinya ya Anda mau modifikasi boleh ya. Jadi ini yang bisa berubah warna adalah bagian low beamnya, bisa putih, bisa kuning, sama mengganti modenya adalah dengan mematikan menyalakan lampu, switch lampu ya. Kalau high beamnya tetap warna putih. Pada saat mode warna putih Anda high beam tetap warna putih ya. Tetap warna putih. Tapi kalau pada mode kuning Anda high beam, dia tetap akan putih juga. Jadi pokoknya chip high beamnya warna putih. Keunggulan lain tipe ini adalah adjustable ya. Adjustable itu jangan lupa Anda pakai lap atau pakai kain atau pakai sarung tangan ya. Adjustable itu ini bisa diputar bro, 360 derajat ya. Jadi jangan lupa kalau masang ininya dulu, klipin, pasang karet, baru pasang bolamnya. Naik ya. Bisa di adjustable, maju dan mundur putar. Devalutnya adalah dorong maju arah jam 11, jam 12. Avanza mah 11-12 lah. Itu mobil sejuta umat kita sudah hafal ya. Arah jam 11 sampai arah jam 12 dorong maju ya. Harganya 780.000, ada garansi 6 bulan, rusak tukar baru 1 pasang ya. Jadi kalau Anda ada rusak selama masa garansi, kirim ke saya bukti
bukti transaksi Anda kirimin ke saya ya, kalau memang valid kita akan ganti kok. Saya juga tukar ke distributor gitu ya. Jadi kita nggak menanggung, tanggung jawabnya adalah tanggung jawab oleh distributor ya. Common ground, common positif bisa. Jadi ini bolam termasuk bolam best seller karena murah meriah ya. Harganya cuma 780.000, kualitasnya di atas rata-rata ya. Common ground, common positif bisa. Jadi Anda nggak perlu pusing-pusing, Pak bikinin saya kabel set dong karena lampunya nggak bisa high beam Pak, nggak bisa low beam Pak, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Mendingan belilah yang pasti-pasti, belilah yang Anda beli tinggal pasang gitu ya. Nah pertanyaannya sekarang apa bedanya beli di luar dengan beli di saya? Karena saya juga lihat di online shop banyak yang jual ya, harganya di bawah harga price list. Bedanya satu, beli di saya berani menjamin bahwa barang tersebut adalah barang baru, bukan barang bekas, bukan barang refurbish atau bukan barang returan. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena barang ini ada rusak, tukar baru satu pasang. Rusak satu, tukar baru satu pasang. Jadi yang satu buahnya yang masih bagus itu, importir akan memasukkan kembali untuk dijual kembali. Nah, kalau Anda dapat yang bekas itu berarti namanya Anda rugi. Ya. Nah, makanya ini saya pastikan bahwa ini barangnya baru, bukan barang bekas. Kalau saya ngecek terindikasi ada barang bekas, saya tidak mau kirimkan, saya tidak mau jual. Kenapa? Karena Anda belinya baru, bukan barang bekas. Gitu ya. Saya ngomong apa adanya, to the point. Ya. Kedua, barang sebelum dikirimkan sudah kita cek, kita kalibrasi, kita setting, kita cek fungsinya. Kadang-kadang orang awam nggak tahu bahwa barang itu bekas karena mereka bukan profesional di bidangnya. Sama seperti saya suruh di sini ada batu, saya disuruh berbicara mengenai batu itu saya nggak tahu. Batu kecubung, batu apa sih yang lagi musim batu, saya nggak tahu itu batu apa, dari kelas apa, bagaimana bagusnya, bagaimana di center saya nggak paham karena saya bukan ahli batu ya. Sama seperti halnya cupang, sekarang musim cupang, saya nggak tahu cupang yang harganya bisa 2 juta, ada yang bisa 600.000, ada yang cuma 50.000 karena saya nggak paham. Tapi kalau lampu itu bekas atau itu sudah pernah nyala atau itu sudah pernah dipakai, namanya kita tukang lampu, saya tahu itu ya. Jadi mungkin pedagang di luar juga bisa bilang, ya saya kan cek dong, pasti saya barangnya baru. Ya, tapi kan kalau mereka tidak ahli, tidak bisa melihat bahwa itu baru atau bekas. Karena kita cek juga fisik, kita lihat soketnya, kita lihat kalau sudah pernah ditancap itu berbeda dengan yang masih baru, masih perawan istilahnya. Kita cek wattnya, kita cek luxnya ya. Kalau luxnya berbeda jauh, artinya kita anggap itu refurbish ya, barang returan. Jadi kita tidak kirimkan ya. Anda bisa lihat kok di video-video saya sebelumnya, kalau ada bermasalah pasti kita ganti, kita tidak kirim ya. Seperti itu. Jadi bedanya beli di saya dengan beli di luar seperti itu ya. Anda boleh yakin dengan omongan saya, Anda nggak yakin juga nggak masalah ya, karena saya tidak pernah memaksa Anda untuk beli. Tapi kalau Anda punya budget lebih, saya bisa menawarkan Anda tipe GL3, lebih terang, wattnya lebih gede, teknologinya lebih maju, chipnya juga lebih bagus ya, menggunakan chip dempet. Oke ya, ini sudah di order, kita akan segera kirimkan. Nah ini lanjut, ada di Moon Ice, kita